Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan lanjut ke percobaan 2, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor, di mana kita ketahui kapasitor adalah salah satu komponen pasif elektronika. Kalau kemarin kita bahas banyak tentang resistor, tentang rangkaian impedansi, hari ini kita akan pelajari sedikit tentang kapasitor. Oke, saya share screen ya. Oke, pengisian dan pengosongan kapasitor, di mana kita ketahui kapasitor ini merupakan salah satu komponen pasif elektronika. Apa itu maksudnya komponen pasif? Komponen yang tetap bisa bekerja tanpa mendapatkan suplai atau catu daya. Contohnya itu rangkaian komponen R, L, dan C. R itu resistor, L induktor, dan C itu kapasitor. Nah, untuk percobaan kedua ini, kita fokus di fungsinya kapasitor, di mana kapasitor itu ternyata bisa menyimpan muatan listrik. Jadi, tujuan percobaannya sederhana, hanya mampu memahami cara kerja dari kapasitor itu. Teori dasarnya silahkan teman-teman baca, alat dan bahannya karena ini online, jadi kita tetap butuh laptop dan software Proteus. Nanti di dalam software Proteus itu teman-teman akan merangkai rangkaian seperti ini. Di sini ada sumber DC 12 volt, kemudian ada saklar, kemudian diberikan resistor sebesar 10K, kemudian di sini ada kapasitor senilai 4.700, nanti bisa diganti juga dengan 100 mikrofarad. Karena di tabel itu kita mau membandingkan nilai kapasitornya. Di sini. Apa perbedaan kapasitas nilai kapasitor terhadap waktu pengisian dan pengosongan. Oke, baik. Alat dan bahannya kurang lebih sama seperti kemarin, ada laptop, ada software Proteus. Prosedur percobaannya itu ada dua hal yang mau dibuktikan. Pertama, pengisian kapasitor. Kapasitor ini diisi oleh sumber DC 12 volt. Nah, salah satu yang perlu diketahui, sebenarnya kapasitor ini mempunyai spesifikasi. Selain nilai kapasitansinya berapa, nilai kapasitornya berapa mikrofarad, sebenarnya ada spesifikasi lain yaitu nilai tegangannya. Nah, pertanyaannya adalah supaya rangkaian ini aman dalam bekerja, apakah nilai tegangan yang dipasang pada kapasitor ini kurang dari 12 volt atau lebih dari 12 volt? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya untuk amannya suatu rangkaian, itu baiknya nilai tegangan kapasitor ini, biasanya setiap kapasitor punya datasheet, punya datanya masing-masing. Nah, dilihat dulu apakah nilai tegangannya itu baiknya dia harus memiliki nilai tegangan lebih besar dari 12 volt. Kapan dia lebih rendah, kapasitornya bisa meledak. Oke, sebenarnya ini kita percobakan
Kalau di praktikum langsung itu offline, itu kita cobakan nanti akan dipasang multimeter. Dipasang multimeter, kita lihat nilai tegangannya. Oke, kalau mengukur tegangan, berarti dia ada di kaki-kakinya ini. Kaki-kakinya kapasitor. Berarti positifnya multimeter dipasang di sini, negatifnya multimeter dipasang di sini. Kalau menghitung tegangan, dia harus paralel terhadap yang diukur. Positifnya di sini, positif multimeter, di sini negatifnya multimeter. Jadi nanti di sini multimeter dipasang, dilihat perubahan tegangannya. Ketika saklarnya mulai ditutup, perhatikan berapa tegangan yang ada pada kapasitor. Setelah itu, sebenarnya teman-teman bisa pakai stopwatch manual ketika 1 volt. Sebenarnya kalau kita di praktikum offline itu kita pasang stopwatch, terus kita rekam bersampingan dengan multimeter. Jadi ketahuan pada detik keberapa kapasitor ini terisi. Perhatikan tabel pengamatannya. Pada saat 1 volt dia di detik keberapa, 3 volt di detik keberapa, sampai terisi 11 volt itu ada di detik keberapa. Nanti akan dibandingkan, teman-teman akan ganti nilai kapasitor di sini dengan nilai 100 mikrofarad. Jadi nanti yang diamati di sini, yang mana lebih lama dalam waktu pengisian. Di sini ada waktu dalam satuan detik. Yang mana lebih lama, apakah kapasitor 100 mikrofarad atau 4.700 mikrofarad? Yang mana lebih lama dalam pengisian kapasitor? Setelah itu kita masuk ke pengosongan kapasitor, di mana pengosongan kapasitor itu kita tidak menggunakan sumber. Nah, tadi kan kita isi kapasitor, berarti kapasitor ini sudah memiliki muatan listrik. Berarti kapasitor ini bisa menjadi sumber tegangan. Nah, berarti sumbernya kita lepas, kapasitornya sebagai sumber, ini yang akan menyuplai tegangan pada rangkaian. Nanti saklarnya disambung, kemudian teman-teman perhatikan, di sini dipasang multimeter. Di sini kaki positif, sini kaki negatifnya, kemudian baca tegangannya ketika saklar mulai ditutup. Berapa detik, nanti perhatikan di sini, ini datanya terbalik ya, nanti silakan diubah sendiri, karena ini tadi pengisian otomatis dari 1 sampai 11 volt, kalau pengosongan berarti dari 11 volt ke 1. Pada saat 11 volt dia ada di detik berapa? Pada saat 1 volt, dia di detik keberapa. Nanti dilihat waktu pengosongan yang paling lama. Waktu pengosongan yang paling lama pada saat menggunakan kapasitor 100 mikro atau 4.700 mikro. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan via grup WA saja. Di sini ada analisis. Analisis ini biasanya dia membandingkan teori sama hasil praktikum, tapi karena ini online, jadi teori dengan hasil simulasi. Kesimpulan di sini menjawab tujuan percobaan. Tujuan percobaan kita tadi hanya ada satu, mampu memahami komponen pasif elektronika yaitu kapasitor. Silahkan dijelaskan secara singkat tentang komponen pasif elektronika yaitu kapasitor. Saya rasa cukup untuk materi pengisian dan pengosongan kapasitor. Silahkan teman-teman coba di Proteus. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Kayaknya lebih aktif di sana. Bisa juga di Classroom. Nanti kita akan pantau.
Oke, saya rasa cukup. Tugas yang kemarin tetap dikerjakan. Kalau misalnya absen, itu memang ada aturan. Lewat dari jam 8 itu kehadirannya 0. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengabsen tepat waktu di jam 6 sampai jam 8 pagi setiap harinya sampai hari Jumat pekan ini. Adapun nilai tugas awal itu kalau terlambat input juga dapat pengurangan nilai 10 poin. Sedangkan untuk nilai laporan itu berbeda. Silahkan dikerjakan semampunya. Tidak ada pemotongan nilai untuk keterlambatan pengerjaan laporan. Hanya saja apabila teman-teman terlambat akan kewalahan mengejar materi berikutnya. Adapun di Classroom di awal dijelaskan tentang laporan itu dikumpulnya setiap Jumat, itu adalah laporan lengkap, di mana laporan lengkap itu adalah hasil kumpulan laporan perharinya. Jadi tiap hari ada laporan, deadline-nya setiap jam 12 malam. Silahkan teman-teman mengerjakan, karena kami pribadi menyadari teman-teman baru mempelajari software Proteus ini, makanya kami memberi kebijakan di laporan tidak apa-apa terlambat. Yang jelas dikumpul. Nah, laporan yang teman-teman kumpul nanti akan dikomentari. Silahkan teman-teman revisi, nanti di laporan lengkap digabungkan hasil revisinya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.